Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Talita Lintang Azara, nomor absen 36. Saya Zafira Nasyanif, nomor absen 37. Di sini kami akan menampilkan video kami tentang teks prosedur yang berjudul Cara Membuka Usaha Pangsit Siomay. Selamat menonton. Sadarkah kalian bahwa di era ini kuliner yang dijajakan semakin banyak? Seiring berjalannya waktu, para wirausaha semakin banyak mempunyai ide untuk memperjualkan kuliner-kuliner baru. Namun kebanyakan kuliner-kuliner itu berasal dari mancanegara, sehingga kuliner dari Nusantara jarang sekali untuk diperjualbelikan pada era ini. Lalu bagaimana jika makanan Nusantara semakin jarang diminati oleh masyarakat? Maka kalian bisa mengikuti cara kami untuk membuka usaha makanan Nusantara dengan tujuan untuk melestarikan kuliner Nusantara. Namun ada suatu perbedaan antara siomay yang kami buat dengan siomay pada umumnya. Kami mengikuti selera masyarakat di era ini. Siomay biasanya menggunakan beberapa olahan sayuran seperti kentang dan kubis. Sedangkan kami hanya menjual belikan pangsitnya saja dengan menggunakan saus kacang yang khas dari makanan siomay. Bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam membuat siomay adalah tepung terigu, tapioka, kulit dimsum, bumbu penyedap, telur, daging ayam, bawang goreng, dan kacang. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum membuat produk, kita perlu memikirkan apa saja yang perlu disiapkan dalam promosi. Karena kita memilih promosi di media sosial, maka kita harus membuat poster atau brosur yang nantinya akan disebarkan di khalayak umum atau melalui laman media sosial. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah Langkah pertama adalah memilih aplikasi yang cocok untuk kalian. Di sini kami menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit poster dan brosur kami. Langkah kedua yaitu kalian bisa memilih referensi atau template yang ada di Canva sesuai dengan selera kalian. Di sini kami sudah menemukan template yang cocok dan kami mulai mengisi beberapa informasi penting di poster tersebut seperti isian siomay, berapa yang bisa kalian dapat dalam satu porsi, serta jangan lupa berikan tenggat waktu untuk waktu pemesanan. Jangan lupakan juga harganya ya. Langkah ketiga yaitu membuat logo. Jika kalian sudah mempunyai logonya, kalian bisa langsung memasukkan logo tersebut di poster yang kalian buat. Setelah memberikan logo pada poster, jangan lupa ganti foto siomaynya dengan foto produk kalian. Setelah itu kalian bisa langsung mengunduhnya. Jika sudah selesai, kalian bisa mulai mengupload di media sosial seperti WhatsApp dengan memberi keterangan seperti dipesan yuk, dipesan ya guys, atau kata-kata yang cocok untuk kalian. Selain WhatsApp, kalian juga bisa menguploadnya di aplikasi Instagram melalui cerita di aplikasi tersebut. Selanjutnya kalian hanya perlu menunggu para pelanggan yang memesan melalui media sosial tersebut. Setelah pesanan masuk dan tenggat waktu sudah berakhir atau stok maksimal sudah terpenuhi, kalian bisa langsung membuat siomay dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, setelah menyiapkan bahan-bahan dasar membuat siomay, kalian perlu menyiapkan alat-alat memasak berupa alat pengukus, wadah, blender, pisau, alat untuk mengaduk, dan talenan. Sebelum memblender daging, alangkah baiknya kalian memotong-motong kecil daging tersebut agar mudah halus saat di blender. Karena kita memerlukan bawang goreng, akhirnya kita mengiris-ngiris atau memotong-motong tipis bawang putih dan bawang merah. Setelah itu digoreng dengan api panas hingga kering atau berwarna kecoklatan.
kedua, blenderlah daging ayam sampai halus. Jangan lupa sertakan bawang goreng ketika menghaluskan daging. Bawang goreng ini bertujuan untuk menambah rasa gurih dari adonan dagingnya nanti. Ketiga, masukkan gilingan daging ke dalam wadah dan berikan 1 butir telur serta tepung terigu dan tapioka sesuai takaran. Aduklah adonan hingga galis. Kalian bisa menambah parutan wortel atau kentang ke dalam adonan ini untuk menambah gizi pangsit. Jangan lupakan penyedap rasa untuk memberikan rasa pada adonan. Sesuai takaran yang telah kami buat, kami memerlukan 2 buah butir telur untuk membuat adonan ini menjadi kalis. Dan di sini kami tidak menggunakan parutan wortel atau kentang karena kami memang berencana lebih awal untuk tidak menambahkan sayur dan hanya menggunakan isian daging ayam. Keempat, siapkan kulit pangsit dan isilah dengan adonan daging sesuai selera. Lalu rekatkan kulit pangsit dengan air terigu hingga semua adonan terbungkus. Buatlah pangsit sama dengan jumlah pesanan yang masuk. Usahakan kalian membungkus pangsit dengan bentuk yang menarik sehingga para pelanggan nantinya akan tertarik. Setelah semua pangsit selesai, kita perlu menyiapkan alat kukusan dan tunggulah hingga panas. Setelah itu kalian bisa menata pangsit siomay dengan rapi di dalam alat pengukusan tersebut. Langkah-langkah membuat saus kacang tidak sulit, hanya membutuhkan kacang tanah dan bawang putih sangrai dan di blender hingga halus. Hasil blenderan tersebut bisa kalian memasaknya dengan tambahan air serta penyedap rasa. Masaklah saus kacang tersebut hingga sedikit mengental dan berbau harum. Langkah terakhir adalah ketika pesanan sudah masuk, kalian bisa melakukan pengemasan produk. Dalam hal ini, yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana cara pengemasan yang kalian lakukan. Karena salah satu kunci memikat pelanggan adalah seberapa menariknya kemasan luar produk kalian. Kemasan harus terlihat rapi, bersih, begitu juga dengan penataan produk di dalamnya. Demikianlah video teks prosedur kami tentang cara membuka usaha pangsit siomay. Jadi ini adalah hasil akhir dari produk kami, yaitu dalam pengemasan. Jadi ini bisa langsung diantarkan kepada para pelanggan yang memesan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.